Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurhamida, NRP 2103181040. Saya dari kelas 2D3 Teknik Informatika B, dan saya dari kelompok 3 yang beranggotakan tim Dita Fania Budianti, NRP 56, dan Nova Andresa Putra, NRP 60. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, query lanjutan 3, di mana dosen pengajar atau pembimbing yaitu Bapak Rengga Asmara, Eskom UCA. Selanjutnya, tujuan dari bab 5 ini yaitu adalah yang pertama, mengenal ekspresi skalar subquery, yang kedua, memahami korelasi subquery, dan yang ketiga yaitu adalah penggunaan operator exist dan not exist. Dan yang keempat itu adalah penggunaan clause with. Jadi keempatnya ini merupakan tujuan dari query lanjutan ini. Selanjutnya, ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery itu adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Yang kedua, skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case. Yang kedua, semua klausa select kecuali dalam group by. Selanjutnya, ekspresi skalar subquery. Contoh skalar subquery dalam ekspresi case, ya kan? Di sini saya mencoba untuk memberikan contoh. Jadi yang pertama, saya melakukan deklarasi employee ID, jadi ID dari karyawan, kemudian last name. Di sini saya melakukan case sesuai dengan perintahnya karena disuruh dengan ekspresi case. Jadi di sini saya melakukan case dan when department ID melakukan select department ID dari departemen dan yang berlokasi di 1800. Kemudian di Kanada dan di USA lokasinya dari karyawan, dari data karyawannya. Selanjutnya, contoh skalar subquery dalam klausa order by. Di sini select employee ID, last name. Saya mendeklarasikan dua ini sama seperti tadi dari employees A atau dari tabel karyawan. Nah, di sini order by-nya ada select department name from departments D, di mana departemen ID-nya, ya. Kemudian setelah itu korelasi subquery. Korelasi subquery itu digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Yang kedua, tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Nah, di sini prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama, kita mengambil baris dari outer query, kemudian menjalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Setelah itu, menggunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian terus setelah itu kita melakukan lagi ke atasnya. Seperti ini istilah dari looping ya. Kita berulang-ulang melakukannya. Seperti itu. Setelah itu korelasi subquery. Korelasi subquery itu proses korelasi itu dimulai dengan mengambil dari baris outer query. Mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskusikan baris kandidatnya. Di sini saya mendeklarasikan kolom 1, kolom 2 dari tabel outer. Kemudian di mana kolom operatornya yaitu ada select kolom 1, kolom 2 dari table 2 where export 1. Outer export 2. Setelah itu di sini ada menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Di sini ada select a.employee ID, kemudian ada last name, ada a.job ID dari from employees A. Di mana 2 lebih kecil, ya kan, karena di sini dimintanya sedikitnya 2. Berarti di sini untuk menghitung rumusnya itu seperti ini. Select count from job history. Selanjutnya ada korelasi subquery. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain.
Di sini ada update table alias 1, set kolomnya itu seperti ini. Kemudian lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemennya. Di sini ada alter table employees, add department name voucher 14. Setelah itu ada kemudian ini isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Di sini korelasi update-nya seperti ini, kita mengeset nama departemennya, setelah itu lakukan seperti ini, codingan seperti ini. Dan ini merupakan contoh dari korelasi delete. Di sini sama ya dengan yang tadi, yaitu kita mendelete from table alias 1, mana yang tabel yang akan di-delete, dari kolom operatornya. Nah, setelah itu selanjutnya operator exit dan not exit. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh exit untuk mencari pegawai yang memiliki satu orang bawahan. Nah, select employee, di sini saya akan mendeklarasikan ID dari karyawan. Di sini employee ID, ada last name, ada job ID, dan ada departemen ID-nya. Dari employees author. Di sini di mana exit select X dari employees where manager ID sama dengan author employee ID. Jadi ini merupakan contoh dari codingan exit untuk mencari pegawai yang memiliki satu orang bawahan. Nah, selanjutnya yang selanjutnya contoh not exit untuk mencari pegawai yang memiliki satu orang bawahan. Jadi codingannya itu seperti ini. Select department ID, department name dari departemen D. Kemudian di mana not exit select X from employees where department ID sama dengan D department ID-nya. Jadi ini merupakan codingan dari not exit. Ini sudah tertera ya bahwa ini merupakan codingan dari not exit. Nah, selanjutnya penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyampaikannya atau menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Di mana klausa with itu dapat meningkatkan performansi. Nah, contoh klausa with di sini yaitu seperti ini. Di departemen cost AS select departemen. Jadi di sini merupakan pendeklarasian departemen name. Mempunyai sum salary gajinya, maksudnya jumlah gajinya, dan departemen totalnya. Dari employees A, departemen D, kemudian di mana departemen ID-nya dan departemen ID-nya. Group by the department name. Average cost-nya dari select sum menggunakan rumus seperti departemen total, count as department average from department cost. Kemudian kita melakukan select lagi from department cost, di mana departemen total lebih besar daripada select department average dari average cost. Order by department name. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.